Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Al-ayah. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Ar-Rahman yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam yang keberapa Bapak-bapak? Malam yang ketujuh ya. Berarti alhamdulillah 23 hari lebaran, 23 hari lagi kita lebaran insyaallah. Sakedap deui ke taros. Kita alhamdulillah masih diberikan istiqomah untuk hadir Qiyamul Ramadan. Kata Rasulullah, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan salah satunya dengan salat tarawih qiyam, motivasinya karena keimanan dan hanya mengharapkan ridho Allah, Allah pasti akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Setua apa Bapak hari ini? Dilihat di sini sudah ada yang sebentar lagi. Semuanya selesai. Kalau saum Ramadan dan qiyam Ramadannya itu adalah betul-betul serius, khusyuk, betul-betul imanan wahtisaban, dipastikan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu insyaallah. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita namanya manusia, dan manusia itu dalam bahasa Arab al-insan, berakar dari kata-kata nasia. Nasia itu artinya lupa ya, lupa. Nasia pohon, nasia itu lupa. Ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW, al-insanu, manusia itu mahalul khoto, tempatnya salah, wal nisyan, dan lupa. Jadi cocoknya kalau hari ini Bapak Ibu kita masih melakukan kesalahan, sebetulnya itu wajar karena Bapak Ibu masih manusia, bukan malaikat yang senantiasa benar terus taat kepada Allah, wa yu'maruna wa yaf'alu ma yu'marun, terus mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Kita sekali-kali mente, tapi juga kita bukan setan yang senantiasa salah, terus-terusan menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia. Tentu ini bukan justifikasi atau pembenaran, boleh kita melakukan kesalahan terus-menerus, tetapi lebih kepada introspeksi bahwa kita bisa salah, orang lain pun bisa salah. Perlakukan orang lain yang salah sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain ketika kita salah. Nah, itu filosofisnya. Tapi dalam perjalanan tetap kita harus menghitung apakah ketaatan ataupun nurutnya kita kepada Allah itu lebih banyak daripada penentangan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dietang sehari dalam 24 jam, apakah aktivitas yang ingat kepada Allah itu lebih banyak atau ternyata lebih sedikit. Kita membutuhkan tidak hanya aktivitas amal, tetapi juga kita membutuhkan penghapus dosa. Kalau saya pribadi merasa nampaknya lebih banyak dosa yang saya lakukan, maka saya butuh penghapus dosa. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Sebetulnya yang sudah sangat tegas di dalam surat Hud 114 yang tadi di awal pembicaraan ini sampaikan, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan yudhibnas sayyi'at, itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Selaras dengan itu,
ada hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendukung kebaikan penghapus dosa. Ada 3 hal kata Rasulullah: as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffaratun. Pada kesempatan malam ini izinkan saya menyampaikan hadis Rasulullah bahwa ada 3 penghapus dosa utama. Ada 3 penghapus dosa utama. Yang pertama adalah as-shalawatul khamsu, yaitu salat 5 waktu. Yang tadi kita lakukan salat Isya itu menghapuskan dosa insya Allah, antara dosa yang dilakukan antara maghrib sampai isya gitu ya. Sholat maghrib tadi maka itu menghapus dosa antara asar dengan maghrib. Begitulah seterusnya. Kalau begitu nampaknya kita harus mulai fokus kepada sholat ini, tidak hanya disambil tapi betul-betul mengalokasikan waktu di awal waktu, tidak dinanti-nanti, disikabur mati. Jadi engke bisa jadi bangke. Jadi betul-betul diutamakan. Kenapa? Karena dia penghapus dosa kita. Penghapus dosa kita. Selain itu dan sholat itu juga awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu, yang pertama dihisab nanti kan sholat. Oleh karena itu mari kita, kalau memang belum bisa mengamalkan amalan yang sangat banyak sebagaimana orang-orang soleh masa lalu ataupun masa kini, mari kita mulai perhatikan sholat, dari mulai bacaannya seperti apa ya. Kalau kita coba diverifikasi kepada orang yang bisa terkait bacaan sholat ini ya, dari mulai A sampai Z nya, kaifiahnya diperbaiki, kualitasnya dan diperbaiki dan seterusnya. Kenapa? Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Atau begitupun demikian, satu yang harus diutamakan pendidikan kepada anak-anak kita yaitu adalah sholat terlebih dahulu gitu. Jadi sholat mungkin yang lain belum bisa, tapi jangan sholat mah ulah ditinggalkan. Fokus cerewet kan sholat teh, terus aja cerewet ibu teh, sampai bahkan mungkin terlewat sok sholat sekarang gitu. Jadi tetap harus diutamakan. Dan terlepas dari itu semua, sholat adalah penghapus dosa bapak ibu sekalian. Yang kedua adalah wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan ibadah Jumat ke Jumat yang lainnya. Ternyata itu pun penghapus dosa bapak-bapak, terutama bapak-bapak. Karena yang Jumatan bapak-bapak. Hanya masalahnya kita kadang tidak paham tugas sebagai mustami yang hadir di Jumatan itu apa. Ya, selama berkarir menjadi khotib Jumat itu di atas ini terlihat jelas setidaknya ada 4 macam orang yang hadir Jumatan. Yang paling utama adalah yang khusyuk, dia hadir betul-betul memperhatikan, lalu ketika sholat paling sigap, sebelumnya dia melakukan zikir, ada yang baca Quran, ada yang intidhar dan seterusnya. Ini bagus ya. Tetapi ada orang-orang yang baru juga datang sudah langsung memilih posisi enak gitu. Posisi nanti biasa nama ngumpul di sisi langsung ngajuru, Pak. Tapi saya sebanyak lain langsung ngajuru, langsung wae bobo tibra. Padahal kita itu adalah ahlus sunnah wal jamaah ya, ahli menghidupkan sunnah dan berjamaah, bukan ahli sinnah fil jumu'ah, tukang ngundutan pas Jumatan. Sanes kan bapak-bapak. Mengapa? Karena tidur itu sebetulnya hemat saya itu juga termasuk dari kalamun nas, aktivitas manusia yang dilarang dalam ibadah Jumat. Berusaha tidak tidur. Khutbah paling lama ya, seprofesor apapun setengah jam lah. Jadi kalau saya 15 menit, karena sudah tahu sudah pada menguap, menguap gitu sih. Ya sudah, sebentar saja. Tetapi mari kita bertahan, karena bapak-bapak nonton Persib kuat 80 menit. Nah di Jumatan menit tidak kuat langsung taruh mukul. Apalagi khotibnya juga tumpul macet terus ya. Pas dia kesana sudah bubar. Nah bapak-bapak yang dirahmati Allah, mari kita tidak tidur. Sebelumnya mandi dulu, terus imam teh langsung, kalau masih tidur sebelum mandi tidur dulu bapak-bapak itu. Tidur dulu, setelah tidur teh sejam lahnya cukup. Terus mandi segar Pak, datang ke sini. Lalu berlaku hadis ala kulli abwabil masajid, di setiap pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat. Ada yang duluan datang ke sini Allah catat sebagai pahala yang nilainya senilai dengan kurban unta. Bapak ayeuna kurban unta bisa nggak 50 jutaan paling murah.
unta merah lebih mahal lagi ya miliaran. Ya datang tuh pas Jumatan panggilannya adudung di namanya. Nah itu nggak masalah Pak, pertahankan istiqomah, betul-betul bertahan karena nilainya juga kurban unta. Yang kedua kurban sapi, kurban domba, kurban ayam, dan itu telur. Tadi perasaan kurban MBG oke ya sebutan sana ya. Jadi ada sebetulnya pengorbanan datang tepat waktu, awal waktu, bahkan sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala tetap perhitungkan. Masalahnya adalah kita tidak mengerti itu atau apal tapi hoream gitu. Bahkan kalau kita tahu lebih detail, jika imam sudah berdiri di atas mimbar, maka ditutup catatan amal itu. Ditutup Pak. Jadi malaikat itu nutup. Jadi yang datang habis adzan tidak terabsen oleh malaikat. Jangan komplain nanti pas di akhirat nah ieu absen Jumatan, presensi Jumatan ke araya nya sudah sumping naon pas adzan tercatat ku malaikat. Bukan malaikat yang mau, malaikat menutup lalu ikut mendengarkan khotib yang sedang khutbah. Oleh karena itu mari pastikan datang itu adalah sebelum adzan ya, sebelum adzan. Jadi terlepas dari itu semua gitu ya. Sebelum itu tadi nuntutan ada yang suka ngomong HP kan sehingga nu bakal maot we lamun teu nyepeng HP teh dicanak karena si doge nah kalau pas mengbal kan teu nyanak HP Bapak ya lagi apa gitu tidak ambil HP tadi pas ke masjid bawa HP teu kuat sehingga teh jadi mah bukan Jumatan jadi boleh terus aja off kan dulu lah hubungan dengan manusia, balas WA mangkewe pada Jumat, terus online kan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada orang yang itu main-main kan, Rasul pernah menegur orang yang ngelempar-lempar batu ya main-main beren bosan ya, itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Lalu yang parah yang ngobrol gitu ya, yang ngobrol itu ngobrol fala Jumatalah itu dasarnya dari situ. Ngobrol itu terlarang dan dia tidak dianggap mempunyai pahala ibadah Jumat. Lebih parah kalau di luar bagi ngajanteng ngobrol ngarokok ngomong HP aduh Pak dodol nama ya. Jadi lengkap weh. Dan terlepas dari itu semua Jumatan penghapus dosa. Kalau belum bisa kita beramal dengan amal yang banyak di Jumatan, kami rasa juga itu adalah penting untuk memperbaiki kualitas Jumatan kita. Hadir sebelum adzan, lalu kita betul-betul khusyuk mendengarkan, yang kita mendapatkan rahmat. Setelah selesai kita pulang dan diampuni insya Allah dosa-dosa kita. Terakhir adalah menghapus paling utama wa Ramadan ila Ramadan. Nah, yang hari ini sedang kita lakukan di dalamnya itu juga penghapus dosa sesuai janji Rasulullah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berapapun usia kita hari ini diampuni bersih luar biasa. Ini yang diidam-idamkan. Maka saum ini adalah hal yang penting. Nanti banyak yang keutamaan saum, saya kira ustaz-ustaz yang lain sudah menjelaskan. Mudah dikabulkan doa ya. Terus ada pahala yang tertinggi orang-orang yang saum itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala direct langsung di surga VIP insyaallah. Tapi hati-hati ya, memang sholat menghapus dosa, Jumatan menghapus dosa, Ramadan menghapus dosa, ada syaratnya. Ini jitanabatil kabair, selama mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Kira-kira dosa besar apa saja? Yang pertama musyrik ya, menyekutukan Allah, masih sumping kadukun, wayahna malokat biasa. Itu kemusyrikan, meramal, menguni nasib. Terus yang kedua juga uququl ummahat, durhaka kepada orang tua ya. Bahkan ini juga pasti di dalam bab Ramadan juga disebutkan dia tidak mendapatkan orang tuanya di rumah tapi tidak diurus, akhirnya dia tidak mendapatkan surga gara-gara orang tua. Jadi uququl, durhaka kepada orang tua. Yang tiga misalnya perzinahan ya, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Perzinahan juga itu adalah dosa besar. Pembunuhan yang nauzubillah itu pun dosa besar dan sebagainya dan sebagainya. Hati-hati. Kenapa dosa besar dikecualikan? Karena itu butuh kifarat, butuh balasan yang khusus. Ya tidak bisa hanya dengan taubat. Harus betul-betul ada
khusus. Memang kalau susah ya, kalau bukan di negeri yang bersyariatkan Islam, ngabunuh kan tidak bisa dibunuh lagi. Kalau ada hidung ini Pak Hendra yang ngabunuh dibunuh deh, justru pidana. Tapi ya untuk itu ya posisinya taubatan nasuha lah. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mari manfaatkan fasilitas ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dari mulai sholat yang setiap hari kita lakukan lebih sempurnakan lagi. Yang kedua, bapak-bapak Jumatan manfaatkan sedemikian rupa, ulah nurutan, jangan bawa HP, kalaupun bawa tong diome. Terus ketiga adalah Ramadan yang hari ini kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan tarawih kali ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.